Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Yuswandi Amir. Di sini, oh ya, dengan NIM 2213440001, kelas 2 ATNK. Oke, di sini kita lanjut dengan pembahasan praktikum pengolahan sinyal digital modul keempat, yaitu pengenalan sinyal-sinyal dasar pada sistem diskrit. Oke, yang pertama, eh, kita lihat dulu pendahuluannya pada sistem diskrit ini. Teori Nyquist, beberapa sinyal dasar sederhana. Oke, berarti gak ada suruhan dulu untuk pendahuluannya. Kita akan lanjut ke langkah-langkah percobaannya ya. Baik, yang pertama adalah pembangkit sederet sinyal beramplitudo 1. Oke, di sini yang 1A. Jalankan program Octave dan bukalah file kosong yang baru. Tulislah program dewa ini. Oke. Karena kita sudah diketahui programnya ya, berarti kita tinggal copy aja dan di copy. Lalu kita lihat pada 1B. Nah, 1B kita lihat jalankan program di atas dan jelaskan fungsi-fungsi clear all, stem, axis, title, X label, dan Y label. Oke. Kita masuk ke Octave ya teman-teman. Seperti biasa, untuk Octave ini kita jangan lupa untuk menyimpannya di bagian modul yang kalian inginkan ya. Di sini saya sudah menyimpannya di file pengolahan sinyal digital di C di Octave Practicum Lab 4, sehingga untuk kedepannya kita tinggal masukin aja ke sana. Oke, sekarang kita masuk ke programnya. Oke, udah kita punya ini programnya. Coba kita run ya, apa yang terjadi. Dan output dari program di atas itu ini. Nah, ini. Oke. Pasti masih bingung kan ya? Dari mana sih bisa dapat outputnya tuh dari mana gitu. Nah, pertama, sekalian ngejelasin juga yang tentang clear all ini ya. Oke, yang pertama, clear all. Nah, tugas clear all ini itu untuk menghapus variabel yang dipakai sebelumnya, seperti pada modul 3, modul 2, modul 1, itu bisa jadi masih tersimpan di dalam komputer. Jadi untuk menghapus variabel sebelumnya, itu kita pakai clear all. Yang kedua, oke, di sini ada juga perintah untuk menjelaskan tentang stem, axis, title, X label, dan Y label. Oke. Untuk stem ya, stem itu dapat kita lihat di program itu ada stem n, u. Nah, artinya itu stem itu membuat plot garis yang dapat kita lihat teman-teman ya. Tadi di outputnya. Nah, ini dia. Ini tuh pakai program stem. Nah, stem NU. Nah, apa nih maksud dari NU? Nah, NU itu di sini tuh lebih ke vektor U terhadap N. Jadi begitu. Lalu axis. Nah, di sini ada axis min 10, 20, 0, 1,2. Nah, axis itu jadi batas dari outputnya teman-teman. Misalkan dari min 10 sama 20. Nah, berarti X1-nya itu min 10, dapat lihat di pojok kiri grafiknya ya. Itu ada min 10 dan juga 20 itu X2-nya atau titik maksimal horizontalnya. Itu 20. 0-nya itu titik awal vertikal, itu 0. Dan 1,2 itu Y2 atau titik maksimal horizontalnya. Maksimal itu dapat dilihat itu 1,2 ya. Oke, berikutnya adalah title. Title itu di sini di program itu ada title sederetan sinyal sampel beramplitudo 1. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman. Title itu berguna untuk ngasih judul di luar grafik, lebih tepatnya tuh di atasnya ya. Beda dengan X label sama Y label. Nah, kalau X label itu dia label untuk horizontalnya. Bisa dilihat waktu N. Nah, ini kita kurang. Di program cuma waktu. Ya. Jadi untuk X label itu dia tuh di bawah si grafiknya.
Sedangkan Y-label itu tuh untuk horizontal, yang cocoknya itu di bagian kiri. Oke, baik, itu untuk program 1B. Untuk 1A, mungkin ada yang aneh ya, dapat lihat dari zeros 1,0. Nah, itu apa sih maksudnya? Nah, di U, kalau misalkan teman-teman mau nyoba di Octave, zeros 1 sampai 10 itu maksudnya tuh mungkin indeks ya. Indeks itu jadi mungkin array ya, seperti di Java. Itu indeks dari 1 sampai 10, karena Octave tuh ada 0, jadi kita pakai 1 ya. Jadi indeks 1 sampai 10 itu tuh berisi 0. Dapat kita lihat nih di grafik. Dari min 10 sampai min 1 itu tuh 0. Nah, 1. Nah, berarti itu indeks ke-11-nya, 1. Terus dilanjut zeros 1 sampai 20. Berarti zeros di 12 sampai seterusnya sampai 20 itu tuh 0. Kalau misalkan teman-teman ubah nih ya, kita coba ubah bagian zerosnya. Zerosnya misalkan di sini kita 1, 1. Ini ya berarti kita sampai 19. Nah, nanti outputnya tuh bakal jadi kayak gitu. Jadi pengaturan si amplitudonya dalam U-nya itu. Oke. Itu untuk nomor 1 ya, teman-teman. Baik, dilanjutkan untuk soal nomor 3 ya, yaitu pembangkitan sinyal sinusoidal. Oke, ini juga udah diberitahu programnya seperti apa. Tinggal di copy, lalu dimasukkan ke dalam software Octave-nya. Nah, ini dia, sudah ada ya. Oke, yang B, jangka program di atas dan perhatikan tampilannya. Oke, kita jalankan. Dan hasil yang keluar adalah ini. Nah, dapat dilihat ya, teman-teman. Ini tuh stay-nya bagus banget. Sesuai dengan sinyal sinusoidal. Nah, kenapa kita dimulai dari atas? Karena kita menggunakan persamaan cos. Nah, sebenarnya gitu. Karena cos dimulai dari atas dan sinus dimulai dari 0. Oke, kita lanjut ke program selanjutnya. Nah, kita lihat dulu ya apa pertanyaannya. Berapa frekuensi deretan ini? Ya, bagaimana cara mengubahnya? Parameter mana yang mengendalikan fasa, amplitudo, dan periode? Oke, untuk yang mengendalikan, berapa frekuensi deretan ini? Nah, frekuensinya itu 0,1 Hz. Jadi sini tuh langsung. Jadi terdapat 1 dari 10 detik. Bukan, ini belum ada detik second-nya ya. Jadi setiap 10 itu akan terjadi 1. Nah, dapat dilihat tuh dari 0 sampai 1 itu tuh sama di titik paling atas. Oke, parameter mana yang mengendalikan fasa? Nah, dapat lihat juga itu ada namanya phase. Nah, phase itu fasa ya. Lalu amplitudo. Nah, amplitudo itu karena digambarnya 1,5 sama seperti pada program yaitu A. A-nya itu adalah mengendalikan amplitudo. Lalu periode deretan ini. Nah, karena F itu 1 per T, maka 1 per 0,1. 1 dibagi 0,1. 1 dibagi 0,1. Itu 10. Nanti udah dijelasin ya. Astagfirullah. Maaf. Jadi ada 10, setiap 10 terjadi 1 periode. Oke, lanjut. Berapa panjang deretan ini dan bagaimana cara mengubahnya? Panjang deretannya itu ada 40 ya. Ada 40 deretan. Nah, mungkin kalau periodenya dapat dihitung ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Nah, bagaimana sih cara mengubahnya? Kita bisa ubah dengan mengatur frekuensinya atau mengatur
jumlah eksis X2-nya seperti yang dijelaskan tadi pada nomor 2 ya, soal nomor 2. Dari N-nya itu harus sesuai ya, antara N 0 sampai 40-nya itu harus sesuai dengan eksis berapanya. Jadi biar gak terpotong nantinya. Nah, uraikan fungsi perintah grid. Nah, untuk grid ini ya teman-teman, karena cuman grid, sebenarnya di internet itu ada yang bilang bahwa grid itu mengaktifkan kebalikannya sebelumnya. Karena sebelumnya kita tuh kan meng-off-kan grid-nya, jadi karena kita pakai grid, kebalikan dari off akan menjadi on. Nah, kalau misalkan kita sebelumnya sudah on, tapi kita memprogramnya grid, maka nanti akan off. Seperti itu. Jadi ada 3. Ada grid off, grid on, dan grid aja. Baik, ubah program di atas sehingga dapat menghasilkan sinyal sidereal dengan frekuensi 0,5 dan tampilkan. Oke, pertama kita harus lihat dulu ya. Ketika F-nya tuh 0,5 ya tadi. Oke. Frekuensinya 0,5. Bagaimana nih? Seperti itu. Frekuensi 0,5. Jadi, lalu ubah lagi programnya menghasilkan sinyal dengan frekuensi 0,01. Terus kita ubah 0,01. Ups, maaf. 0,01. Nah, oke, jadi seperti ini. Tapi lihat ya teman-teman, di sini itu si eksisnya itu tuh terlalu kecil sehingga yang teman-teman lihat tadi sebelumnya tuh masih terpotong. Nah, kita ubah ya. Ketika kita ubah eksisnya. Oke. Oh iya, untuk program yang 3F ya. Nah, di sini kita dapat lihat mungkin ini seperti hanya berjejer ya, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Nah, ini tuh karena sampling yang diambil tuh sesuai ininya, tidak sesuai frekuensinya atau kurang ada frekuensinya tuh, frekuensi samplingnya. Kita tuh kalau ingin lihat dengan jelas, kita tuh dapat mengubah frekuensi samplingnya pada octave untuk menjadi lebih kecil. Oke, dengan cara gimana? Di bagian N. Nah, N di sini, kalau misalkan kita tambahin titik 2 dan besar frekuensi samplingnya mau berapa, misalkan kita mau coba 0,01. Nah, nanti frekuensi outputnya yang keluar tuh bakal lebih terlihat. Bagaimana sih bentuk sinyal ketika di frekuensi yang kita inginkan. Nah, karena sebelumnya frekuensinya samplingnya itu 1 ya, mungkin 1, coba kita lihat aja. 1. Nah, karena cuma 1, itu tuh kurang terlihat ya teman-teman. Kemudian kita ubah jadi 0,1 seperti tadi, itu lebih terlihat bentuk sinyal sinusoidalnya. Nah, ini mungkin ada kedepannya ada frekuensi sampling. Nah, sebelumnya itu jadi semakin kecil frekuensi sampling, maka akan semakin terlihat bentuk sinyal sinusoidal aslinya. Oke, lalu pada soal di browser itu di modulnya ubah 0,01. Jadi 0,01. Nah, kalau diubah jadi 0,01, jadi seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Karena eksisnya kita itu ini sebenarnya ada bentuk sinyal yang lebih besar, tapi ini terpotong karena eksis dan N-nya. Nah, coba kita ubah ya, agar lebih terlihat bagaimana sih bentuk sinyal aslinya seperti apa. Nah, kita ubah bentuk si N-nya. Kita ubah menjadi 400. Nah, ingat ya teman-teman, kalau misalkan di N-nya diubah, maka di eksis X2-nya itu harus diubah juga. Harus sesuai ya, biar tidak ada yang terpotong. Nah, ini bentuk sinyal aslinya. Kenapa biru? Itu tuh karena dari frekuensinya yang terlalu kecil, frekuensi sampling yang diambil juga kecil.
Jadi karena terlalu rapat, jadi seakan-akan berwarna biru. Oke. Kita lanjut, ubah program di atas untuk menghasilkan sinyal dengan panjang deretan 50. Nah, kita ubah X2-nya menjadi 50, frekuensinya 0,08, amplitudenya 2,5. Dengan fasa juga 90. Oke. Kita ubah. Tadi katanya mau X2-nya tuh 50. Jangan lupa di X-nya juga ubah jadi 50. Dan frekuensinya 0,8. 0,08. Lalu S-nya itu ada 90. Dan amplitudenya 2,5. Oke. Kita coba run. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kenapa terpotong? Karena ya balik lagi di aksesnya itu terpotong. Nah, sehingga kalau pengen dilihat lebih baik ya, itu tuh bakal lebih bagus kalau misalkan kita ubah sinyal si X2-nya bukan P2 tapi 2,5. Ini juga min 2,5. Nah, ini jadi lebih bagus gitu. Lalu pada browser lagi akan gantilah stem menjadi perintah plot. Oke nih, terus kita lihat apa perbedaannya. Oke, dari stem kita ubah menjadi plot. Nah, kalau plot, jadi ya seperti modul sebelumnya, jadi plot itu membuat garis ya, stem itu membuat garis. Sedangkan kalau untuk plot itu hanya bentuk hasil sinyalnya. Berbeda, sangat berbeda. Oke, lalu kita ubah perintah stem menjadi perintah stairs. Nah, jika kita mengubah bentuk si perintah outputnya mau jadi bagaimana? Oh iya, ini mungkin tidak terlihat ya. Ini sebenarnya udah stairs, tapi karena axis-nya terlalu besar, jadi tidak terlihat. Coba kita ganti lagi menjadi 2,5. Jadi 2,5 jadi 2. Oke, masih kurang terlihat. Mungkin kita ubah ke program awal ya, yaitu new-nya 0,1 dan ininya 0. Nah, ini kalau misalkan kita ubah program sebelumnya memakai perintah stairs. Nah, untuk stairs ini outputnya tuh akan jadi lebih bergerigi dibandingkan dengan plot. Jadi kalau plot mah dia akan jadi lurus, sedangkan stairs tuh ada perpindahannya, seperti bergerigi gitu, seperti tangga ya, seperti namanya. Jadi perintah stem, plot, stairs itu merupakan perintah untuk menghasilkan programnya itu akan berbentuk seperti apa. Baik, mungkin cukup sekian dari praktikum kali ini. Mungkin mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin membingungkan. Ya balik lagi seperti pertemuan sebelumnya, kita semua di sini belajar bersama. Baik, semoga
kita semua dapat hidayah dan dapat hikmahnya dalam pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.